وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك وعلى طاعتك في كل زمان في رمضان وفي غير رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمشايخنا ولإخواننا ولمن أحب ومن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya marilah kita laksanakan sholat gaib untuk almarhum dan almarhumah. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إلينا وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10-11. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sama-sama menyaksikan dan juga melaksanakan seluruh rangkaian ibadah salat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan tentunya tadi apa yang disampaikan oleh khatib kita, yaitu oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mahmud MA tentang tema pokok-pokok agama Islam dalam hadis, bisa kita tangkap dan bisa kita petik hikmah yang terkandung di dalamnya, dan sehingga semoga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan berbincang sejenak dengan dua orang jamaah dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan alhamdulillah pada siang hari ini sudah ada bersama kita, yaitu Bapak Tamtomo dari Jogja dan juga Bapak Gatot dari Bogor. Dan mari kita sapa mereka terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Tamtomo dan Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana Pak kabarnya Pak? Baik-baik aja Pak. Baik-baik aja, alhamdulillah. Baik Pak Tamtomo dulu nih ya. Bagaimana Pak Tamtomo? Kita pengen tahu nih Pak Tamtomo itu sudah berapa kali melaksanakan sholat Jumat atau berkunjung ke Istiqlal nih Pak? Sudah sering Pak, sering. Ya, kemudian pas kalau saya ada tugas di Jakarta, pasti saya sempatkan sholat Jumat atau sholat apa itu, sholat wirid itu di Istiqlal Pak. Oke. Kalau Pak Gatot gimana nih Pak? Alhamdulillah juga bersyukur banget. Tiap hari Jumat saya mesti kesini karena dekat sih sama kerjaannya. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah enak di sini. Oke. Dekat ya dengan pekerjaan Pak ya? Iya. Kalau Pak Gatot sendiri nih, pekerjaannya apa sih Pak kalau kita boleh tahu nih Pak? Ya, usaha sendiri aja. Oh, usaha, Iya. pengusaha ya? Iya. Oh gitu. Di bidang apa nih Pak? Perikanan. Oh, perikanan, subhanallah.
pengusaha muslim di bidang perikanan dan semoga bisa membawa berkah ya buat kita umat. Amin. Baik, untuk Pak Tamtomo yang lagi ini, kita juga pengen tahu nih, selain kemegahan dari Masjid Istiqlal yang besar dan megah ini, apa kira-kira hal menarik atau kesan yang lain yang Bapak dapatkan ketika berkunjung ke Masjid Istiqlal nih Pak? Sebenarnya banyak Pak, banyak itu Istiqlal kemegahannya ya. Tapi kalau saya pribadi, kita kan orang kampung Pak ya. Betul. Jadi kita kadang-kadang kalau di sini begitu kita sholat, kita yang terutama itu imam Pak. Imam itu sini rata-rata hafiz Al-Quran Pak. Insya Allah ya. Jadi dengan hafiz Al-Quran kita tuh walaupun sholatnya panjang kita nggak terasa Pak. Oh iya. Nah, itu nikmatnya itu. Jadi itu pertama. Kedua ya yang jelas kemegahan Istiqlal juga kita kagumi juga. Terus jamaah kita juga akrab-akrab, silaturahminya bagus-bagus. Itu Pak yang membuat saya sangat terkesan dan saya sempatkan untuk saya selalu di Masjid Istiqlal. Oke, baik. Kalau Pak Gatot sendiri nih Pak, kesannya apa aja nih Pak selain yang tadi sudah sampaikan oleh Pak Tamtomo? Ya, kesan saya sih sama sih sama Pak Tomo sama. Sini dijaga silaturahminya gitu. Juga tentang masalah imam juga bagus, habis juga. Tapi rata-rata kalau sini kita sempat untuk seminggu sekali silaturahmi yang penting. Kenal sama saya sini sampai 3 tahun tiap minggu di sini gitu. Otomatis juga kangen sama teman-teman yang ya seminggu sekali ketemu sama silaturahmi, tukar pendapat, tukar pikiran itu selama di bidang agama juga, bidang-bidang lainnya juga gitu. Ya. Oke. Dan kalau untuk kajian-kajian yang diadakan di Istiqlal, apakah juga mengikuti juga Pak Gatot? Kalau kajian-kajian Istiqlal ini ada di tiap ada dulu juga, tapi saya nggak ikutin. Tapi kalau biasanya sih saya ikutin setelah Jumat itu masih ada kan ada biasanya itu aja. Oke. Kalau Pak Tomo sendiri gimana Pak? Saya orang jauh Pak. Cuman alhamdulillah saya dengar mulai Agustus nanti setiap kajian yang diadakan oleh Istiqlal akan dimasukkan dalam YouTube Pak. Nah saya senang, jadi dalam arti nanti kita walaupun dalam jarak jauh kita bisa menyaksikan. Kemudian kalau Jumat ini langsung Pak, kita langsung ikuti acara-acara selanjutnya. Oke. Oh ya Pak Tomo nih, kita juga pengen dengar kira-kira ada nggak sih ini pesan gitu kan yang ingin disampaikan oleh Pak Tomo untuk jamaah mungkin, atau mungkin hal-hal yang bisa dilakukan lebih lagi oleh Masjid Istiqlal sendiri mungkin Pak? Sebenarnya kalau saya lihat Istiqlal itu dengan adanya kepengurusan baru nih Pak ya, itu jauh lebih bagus Pak, jauh lebih bagus. Cuman nih Pak, masih ada cumannya dalam segi keamanan Pak, dalam segi keamanan, kemudian kenyamanan para ini ya, para jamaah itu saya kira lebih baik kalau lebih diperhatikan. Gitu aja Pak. Oke. Dari Pak Gatot nih Pak, mungkin ada pesan yang lain juga yang disampaikan nih Pak. Ini sudah bagus, tapi kalau lebih baguskan lagi masalah lain bagus udah tertib daripada yang kemarin ini ya, dalam pengurusnya yang baru ini bagus. Bagus. Kalau untuk para jamaah ini Pak, adakah mungkin hal-hal yang kurang berkenan mungkin yang pernah Pak Gatot alami gitu? Sejauh ini nggak ada. Jadi orangnya baik-baik, silaturahminya meskipun dari jauh-jauh nih Pak, kamu dari Jogja, kenal udah lama gitu kan, enak silaturahminya, enak diajak ngomong enak. Baik, alhamdulillah. Sama jamaah. Iya, oke. Baik, terima kasih banyak nih Pak Tamtomo dan juga Pak Gatot atas perbincangan sejenak kita, dan semoga mudah-mudahan berpahala silaturahim dan amin insyaallah. Baik pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sudah berbincang dengan 2 orang jamaah dari Masjid Istiqlal Jakarta, dan beliau sudah menyampaikan banyak hal tentang kesannya, tentang pesannya juga untuk Masjid Istiqlal Jakarta dan juga untuk para jamaah di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan pemirsa, kita harus undur diri dari hadapan Anda, dan insya Allah kita bertemu kembali pekan depan di hari Jumat tentunya. Dan saya Fikri Zulfikar bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas harus undur diri. Ilahi taufiq amanillah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.